Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Miftahul Khairat dengan NIM 200422231 dari Prodi Ilmu Administrasi Negara pada mata kuliah Sistem Informasi Manajemen dengan dosen pengampu yaitu Ibu Yulia Hanoselina. Baiklah, pada video kali ini saya akan menjelaskan materi tentang sistem pengolahan transaksi dan otomatisasi perkantoran. Yang pertama yaitu sistem pengolahan transaksi atau TPS. Sistem pengolahan transaksi adalah sistem yang menjadi pintu utama dalam pengumpulan dan pengolahan data pada suatu organisasi. Sistem yang berinteraksi langsung dengan sumber data adalah sistem pengolahan transaksi, di mana data transaksi sehari-hari yang mendukung operasional organisasi dilakukan. Tugas utama TPS adalah mengumpulkan dan mempersiapkan data untuk keperluan sistem informasi lain dalam organisasi, misalnya untuk kebutuhan sistem informasi manajemen dan sistem informasi eksekutif. Dibandingkan dengan sistem informasi yang lain, TPS memang lebih dibutuhkan oleh perusahaan karena berfungsi merekam semua aktivitas yang ada di dalam perusahaan dan berbagai kejadian yang ada di dalamnya. TPS dapat diselenggarakan secara manual dan komputerisasi. Namun dalam era sekarang ini tidak mungkin sebuah perusahaan tidak menggunakan komputer untuk mengolah data. Bila dijalankan dengan baik, maka TPS akan memberikan manfaat besar bagi perusahaan. Contohnya yaitu perusahaan jasa listrik daerah atau PLD. Setiap bulan para pelanggan dikirimi tagihan pemakaian listrik masing-masing. Seorang pelanggan bisa membayar melalui berbagai cara, yaitu dengan cara melalui kantor-kantor PLD, ATM, internet banking, dan SMS banking yang telah banyak disediakan oleh operator seluler. Sistem pengolahan transaksi sangat diperlukan oleh setiap perusahaan, organisasi, instansi pemerintah, atau institusi apapun untuk mengolah data induk dan transaksi. Jika perusahaan mampu membangun sistem pengolahan transaksi dengan baik, maka perusahaan tersebut juga dapat memanfaatkannya dengan baik. TPS memiliki beberapa karakteristik yaitu, yang pertama, TPS berfungsi mencatat data ke dalam basis data. Data yang dicatat meliputi data induk dan data transaksi. Data induk adalah data yang lengkap dan dapat berdiri sendiri, misalnya data pegawai, data barang dagangan, dan data pelanggan. Data transaksi adalah data yang digunakan untuk mencatat transaksi. Sedangkan transaksi adalah berbagai perubahan dan peristiwa yang terjadi di perusahaan. Yang kedua yaitu TPS digunakan oleh para pemakai akhir yang terdiri dari operator, misalnya kasir, teller bank, atau resepsionis hotel, atau para manajer pelaksana. Yang ketiga yaitu TPS menyajikan informasi atau laporan yang bersifat baku atau standar, tidak mengandung banyak variasi. Contohnya, kasir hanya menyediakan nota penjualan yang terdiri dari secari kertas. Begitu juga dengan informasi yang dihasilkan oleh ATM. Yang keempat yaitu TPS diperlukan setiap hari, karena dalam suatu perusahaan transaksi selalu terjadi dan setiap transaksi harus dicatat. Yang kelima, TPS berguna untuk pembuatan keputusan yang terstruktur. Keputusan yang terstruktur adalah keputusan yang timbul karena masalah yang sudah jelas dan jalan keluar juga jelas. Contohnya penjualan tiket pesawat, pelayanan bank melalui ATM, pencatatan tagihan telepon. Yang keenam, TPS memerlukan perangkat input dan output yang sangat bervariasi, mulai dari komputer, mesin ATM, telepon, dan perangkat lainnya yang dalam masa depan akan semakin bervariasi dan mudah digunakan. Selanjutnya yaitu otomatisasi perkantoran atau OA. Otomatisasi perkantoran berarti pengalihan fungsi manual peralatan kantor yang banyak menggunakan tenaga manusia kepada fungsi-fungsi otomatis dengan menggunakan peralatan mekanis, khususnya komputer. Otomatisasi perkantoran merupakan proses peralihan dalam teknologi perkantoran. Dengan kata lain, mempertegas definisi sebelumnya bahwa otomatisasi perkantoran merupakan proses pengalihan metode pencatatan, penghimpunan, pengolahan, pengandaan, pengiriman, dan penyimpanan bahan-bahan keterangan dari metode manual yang banyak melibatkan tenaga manusia kepada metode otomatis yang banyak melibatkan operasi mesin otomatis, bahkan komputer. Otomatisasi penting dilakukan dalam meraih
efektivitas dan efisiensi proses atau kegiatan perkantoran. Seiring dengan desakan global dan perkembangan teknologi informasi yang menuntut terselesaikan proses pengolahan informasi secara cepat dan akurat, kebutuhan peralihan metode dari manual ke otomatis sudah menjadi keniscayaan untuk segera dipenuhi. Namun, bukan berarti dengan serta-merta meninggalkan seluruh proses manual dan memangkas tenaga kerja, sebab banyak aspek-aspek lain yang harus menjadi pertimbangan dalam melakukan otomatisasi. Beberapa sistem otomatisasi perkantoran secara formal dan didokumentasikan dengan suatu prosedur tertulis. Sistem informal ini diterapkan di seluruh perusahaan untuk memenuhi kebutuhan organisasi, mirip dengan sistem informasi manajemen. Namun, sebagian besar sistem otomatisasi perkantoran tidak direncanakan atau diuraikan secara tertulis. Sistem-sistem informal ini diterapkan saat diperlukan oleh perorangan untuk memenuhi keperluannya sendiri, dan otomatisasi perkantoran dimaksudkan untuk memudahkan segala jenis komunikasi baik secara lisan maupun secara tertulis. Pada dasarnya ada 4 kategori pemakai otomatisasi kantor, yaitu yang pertama, manajer. Adalah orang yang bertanggung jawab mengelola sumber daya perusahaan, terutama sumber daya manusia. Yang kedua, profesional, yakni orang yang mengelola tetapi menyumbangkan keahlian khususnya. Yang ketiga, sekretaris, yaitu biasanya ditugaskan pada pekerja terdidik tertentu untuk melaksanakan berbagai tugas menangani korespondensi, menjawab telepon, dan mengatur jadwal pertemuan. Yang keempat, clerical employee, melaksanakan tugas sekretaris seperti mengoperasikan mesin fotokopi, menyusun dokumen, dan mengirimkan. Baiklah, sekian penjelasan dari materi sistem pengolahan transaksi dan otomatisasi perkantoran. Sekian, terima kasih.